Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal, NIM 193050102 dari kelas KPIC angkatan 2019, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Interaksi Psikologis Dai dan Mad'u, mata kuliah Psikologi Dakwah yang diampu oleh Kak Hendra Wijaya, SAG, MSI. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian interaksi psikologi. Jadi, pengertian interaksi psikologi itu menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Homans, mendefinisikan interaksi sebagai suatu kejadian ketika suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain diberi ganjaran atau hukuman dengan menggunakan suatu tindakan oleh individu lain yang menjadi pasangannya. Yang kedua yaitu menurut Shaw, interaksi psikologis adalah suatu pertukaran antar pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dalam kehadiran mereka, dan masing-masing perilaku mempengaruhi satu sama lain. Hal ini senada dikemukakan oleh Thibaut dan Kelley bahwa interaksi psikologi sebagai peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir bersama. Mereka menciptakan suatu hasil satu sama lain atau berkomunikasi satu sama lain. Jadi, dalam kasus interaksi, tindakan setiap orang bertujuan untuk mempengaruhi individu lain. Dengan demikian, maka interaksi adalah suatu bentuk hubungan antara dua orang atau lebih, di mana tingkah laku seseorang diubah oleh tingkah laku orang lain. Melalui dorongan antar pribadi tersebut, seseorang yang bersifat biologis lambat laun berubah menjadi makhluk hidup atau pribadi. Proses tersebut berlangsung timbal balik, masing-masing bertindak dalam keseluruhan proses yang mempengaruhi atau menyebabkan yang lain juga bertindak. Selanjutnya, beberapa faktor dalam interaksi psikologi dai dan mad'u. Yang pertama yaitu faktor imitasi. Faktor imitasi adalah faktor dasar dari interaksi sosial yang menyebabkan keseragaman dalam pandangan dan tingkah laku orang banyak. Yang dimaksud dengan proses imitasi adalah seperti tiru-meniru dan ikut-ikutan. Yang kedua yaitu faktor sugesti. Suatu proses di mana seorang individu dapat menerima suatu cara penglihatan atau pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Faktor yang ketiga yaitu faktor identifikasi. Identifikasi berarti kecenderungan atau keinginan dalam diri anak untuk menjadi sama seperti ayah dan ibunya. Yang keempat yaitu faktor simpati. Simpati merupakan proses sadar bagi diri manusia yang merasa simpati terhadap orang lain. Dalam hal simpati, hubungan yang timbal balik akan menghasilkan suatu hubungan kerjasama, di mana individu yang satu ingin lebih mengerti dengan individu yang lain secara lebih mendalam, sehingga individu tersebut dapat merasa berpikir dan bertingkah laku seolah-olah ia adalah individu yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk interaksi dai dan mad'u. Yang pertama yaitu kerjasama atau cooperation. Kerjasama adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang utama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang bersama. Bentuk kerjasama masyarakat Indonesia yang tradisional disebut gotong royong. Yang kedua yaitu ada persaingan. Persaingan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia bersaing mencari keuntungan melalui bidang kehidupan yang ada pada masa tertentu menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian publik atau mempertajam prasangka yang telah ada. Fungsi persaingan antara lain sebagai berikut, yaitu menyalurkan keinginan individu atau kelompok yang bersifat kompetitif sebagai jalan agar keinginan, kepentingan, dan nilai-nilai tersalur dengan baik untuk menyaring golongan fungsional. Faktor yang terkait dengan persaingan yaitu kepribadian seseorang, kemajuan, solidaritas kelompok, dan disorganisasi. Dalam bentuk interaksi antara dai dan mad'u terdapat juga pertentangan atau pertikaian.
Jadi pertentangan itu adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menantang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Penyebab terjadinya pertentangan adalah perbedaan antara individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Bentuk-bentuk pertentangan antara lain pertentangan pribadi, pertentangan sosial, pertentangan antar kelas, pertentangan politik, dan pertentangan yang bersifat internasional. Materi yang selanjutnya yaitu interaksi sosial dalam proses dakwah. Yang pertama yaitu pelaksana dakwah atau dai. Dai merupakan kunci yang menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam dakwah. Oleh karena itu, dalam faktor ini terdapat ciri-ciri serta persyaratan jasmani maupun rohani yang sangat kompleks bagi pelaksana yang sekaligus menjadi penentu dan pengendali sasaran dakwah. Yang kedua yaitu objek dakwah atau mad'u. Objek atau sasaran dakwah berupa manusia yang harus dibimbing dan dibina menjadi manusia beragama sesuai dengan tujuan dakwah. Objek dakwah dilihat dari aspek psikologis memiliki variabilitas yang luas dan rumit, menyangkut pembawaan dan pengaruh lingkungan yang berbeda yang menuntut pendekatan berbeda pula. Yang ketiga yaitu lingkungan dakwah. Lingkungan dakwah adalah suatu faktor yang besar pengaruhnya bagi perkembangan sasaran dakwah, berupa individu maupun kelompok manusia serta kebudayaan. Yang keempat yaitu media dakwah. Media dakwah adalah faktor yang sangat menentukan kelancaran proses pelaksanaan dakwah. Faktor ini disebut juga difference variables. Artinya dalam penggunaannya atau efektivitasnya tergantung dari faktor lain, terutama orang yang menggunakannya. Yang kelima yaitu tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah suatu faktor yang menjadi pedoman arah proses yang dikendalikan secara sistematis dan konsisten. Dalam kegiatan dakwah, selalu terjadi proses interaksi, yaitu hubungan antara dai satu pihak dengan mad'u atau objek dakwah di pihak lain. Interaksi dalam proses dakwah ini ditujukan untuk mempengaruhi mad'u yang akan membawa perubahan sikap sesuai dengan tujuan dakwah, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat kepada kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.